Itu bisa dilihat di atas ya. Kelihatan nggak? Saya sedang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Oke. Ya. Tolong ditunjukin itu di atas Iya. itu. Tuh. Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ada rencana datang ke persidangan nggak? Ada rencana datang ke persidangan? Ya kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA sampai S1 akan saya tunjukkan semua. Ya. Kenapa saya ke sini ke Pengadilan Negeri Ya. Jakarta Timur? Karena tanggal 2 Juli besok sidang Dr. Tifa, Fauzia Tiasuma, yaitu sidang pidana ya, Pak Janes, yang langsung memeriksa pokok perkara. Jadi bukan seperti sidangnya Pak Roy Suryo tadi pagi Oke. di Jakarta Selatan itu pra-peradilan. Kumpulkan rakyat, bakar rumah Jokowi, jaga-jaga. Karena kalau saya sekarang kumpulkan orang bakar rumah Jokowi, habis itu saya masuk penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelita yang dirahmati Allah ya. Ketemu kembali dengan channel ini, semoga sahabat pelita dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya masih dalam limpahan dan lindungan yang maha kuasa. Dalam video ini kita sama sekali tidak mau menyudutkan kelompok si A, kelompok si B tentang apa yang terjadi, entah itu kemarin, entah itu yang baru saja sekarang ya, tentang statement-statement para petinggi di negara kita yang mungkin banyak orang-orang tersentil ya dengan ucapan-ucapannya. Tetapi dalam video ini sekali lagi tidak ada maksud untuk menyudutkan pihak manapun. Jadi buat sahabat pelita langsung saja disimak keseluruhan videonya ya. Karena apa? Ketika kita melihat hanya sebatas cuplikan video, takutnya terjadi kesalahpahaman dalam memahami mungkin sebuah video yang sempat beredar di media sosial. Jadi alangkah baiknya menonton videonya sampai dengan selesai, biar apa ya tadi itu, kita tidak gagal paham. Apabila sudah terjadi kesalahpahaman dalam menanggapi sebuah video, nantinya juga terjadi kerancuan dalam pemikiran ketika kita memberikan argumentasi tentang video ini. Jadi sekali lagi ditekankan untuk menyimak videonya sampai dengan selesai. Nah, sahabat pelita, biar tidak gagal paham, langsung saja kita simak bareng-bareng. Tetapi sebelum kita lanjut, buat Anda yang belum dukung channel ini, mohon dukungannya dengan cara di like, di share, dan subscribe-nya. Tombol loncengnya juga diaktifkan biar Anda tidak ketinggalan kabar info terbaru dari channel ini. Monggo disimak videonya. Ini dia, silakan. Saya Dr. Tifa, salah satu dari warga negara Indonesia yang menghadapi kasus kriminalisasi yang berkaitan dengan kontroversi ijazah mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Bersama dengan saya didampingi dua dari tim pembela Dr. Tifa, Bapak Muhammad Ridwan Rahman sebelah kanan saya, Bapak Muhammad Rifai Fadirubun sebelah kiri saya. Jadi sebagaimana yang sudah saya lakukan sebanyak 25 kali sejak tanggal 13 November 2025, jadi kurang lebih 7 bulan, saya mendapatkan kewajiban untuk wajib lapor seminggu sekali. Artinya secara persepsional bahwa itu adalah tahanan kota, gitu ya, dan itu saya sudah laksanakan dengan sepenuh hati saya untuk mengikuti hukum di Indonesia. Saya selalu menghormati apa yang selama ini menimpa saya, walaupun kita bisa bahas itu secara luas ya, kalau kaitannya adalah dengan hak asasi manusia. Karena sejak tanggal 30 April 2025, sejak saya dilaporkan oleh saudara Joko Widodo beserta dengan 3 orang pelaporan lainnya, saya beserta dengan para penasihat hukum saya ya, Pak Ridwan dan Pak Rifai serta teman-teman yang lain itu mengkaji terus ya, kita belajar terus, kita mengkaji dan menganalisis bersama dengan pakar hukum yang lain ya, bahwa semua pasal yang dikenakan oleh saya itu sama sekali tidak ada relevansinya. Ya, jadi sebetulnya perkara ini tidak layak untuk diteruskan. Sudah jauh-jauh hari kami juga sudah sampaikan itu. Dan ini bukan pendapat saya pribadi, pendapat para ahli, para penasihat hukum, juga pendapat para pakar hukum yang lain yang selama ini kami jadikan sebagai narasumber. Nah, namun demikian ternyata
kita mendengar desas-desus gitu ya selama beberapa hari ini sangat santer, terutama disampaikan oleh para termul ya. Maka kita perlu klarifikasi ini ya Pak Ridwan dan Pak Rifai, kita perlu klarifikasi apakah benar bahwa memang sudah ada berita P21. Artinya apa? Artinya berkas limpahan yang kedua itu memang sudah jalan dari Polda Metro Jaya. Maka senarai dengan saya wajib lapor di sini, saya juga tanya kepada pihak Polda Metro Jaya, apakah memang berkas saya sudah diterima, sudah dilimpahkan betul kepada kejaksaan, dan apakah kejaksaan sudah menerima. Sampai dengan hari ini, detik ini, itu belum ada kejelasannya juga. Kejaksaan selama ini juga belum ada pernyataan resmi ya kejaksaan. Nah, saya akan mengutip salah satu penasihat hukum saya ya, pengacara saya, lawyer saya, Pak Dr. Muhammad Taufik SMH ya. Ini salah satu dari lawyer saya juga ya. Beliau itu menyampaikan begini ya, menganalisis dari jumpa pers atau konferensi pers yang dilakukan oleh Kombes Iman ya di Reskrimum Polda Metro Jaya ya. Pada jumpa pers itu sebenarnya sama sekali tidak ada kaitannya dengan kasus kriminalisasi ijazah ini, karena itu adalah konfres tentang Prapitnya Andri Yunus ya, yang korban air keras itu gitu. Jadi sebetulnya ketika menyangkut saya dan kawan-kawan itu hanya sambil lalu saja. Jadi artinya ini saya luruskan ya, bahwa jumpa pers atau konferensi pers yang dilakukan oleh Kombes Imanuddin itu tidak topiknya itu tidak fokus kepada soal ijazah palsu ini ya. Kemudian itulah yang kemudian diamplifikasi oleh buzzer-buzzer, oleh termul-termul ya, secara tidak bertanggung jawab ya. Kemudian yang disampaikan oleh Kombes waktu itu ya, dan Humas Polda juga, salah satu pernyataan ini saya kutip dari pernyataan Pak Muhammad Taufik ya, petunjuk jaksa sudah kami lengkapi, menunggu tahap kedua ya. Itu pernyataan dari Polda Metro Jaya secara resmi pada konfres. Artinya tidak ada sedikit pun kata-kata P21. Hanya media buzzer dan media termul ini yang semua kemudian mengamplifikasi bahwa seakan-akan ya apa yang disampaikan oleh Direskrimum dan oleh Humas Polda Metro Jaya itu mewartakan seolah-olah sudah terjadi P21. Nah, untuk diketahui masyarakat secara umumnya bahwa sebuah kasus itu kalau sampai P21 itu sudah wewenang jaksa. Jadi pengumuman atau maklumat atau statement tentang P21 itu tidak lagi disampaikan oleh Polda, oleh kepolisian, tapi disampaikan oleh kejaksaan. Jadi seperti itu. Sehingga apakah P21 atau tidak ya kita tunggu saja. Saya juga dengan tenang itu juga menunggu. Pokoknya intinya saya Dr. Tifa itu taat hukum. Apapun yang menjadi kewajiban saya secara hukum, saya sebagai warga negara Indonesia dilindungi oleh undang-undang dan tunduk kepada undang-undang dan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi masyarakat Indonesia kita semua menyikapi, menghikmati ya, menganalisis dengan tenang ya, dengan penuh dengan kesadaran, penuh dengan akal sehat. Jangan terprovokasi oleh apapun yang disampaikan oleh termul dan buzzer yang tidak bertanggung jawab. Intinya kami tidak kemana-mana. Nyatanya juga selama 7 bulan ini saya mendapatkan cekal, saya juga tidak nekat keluar negeri. Saya mengalami tahanan kota, saya juga patuh ya kan, bersama dengan pengacara ini sebagai saksi ya. Tanda tangan setiap seminggu sekali juga kami jalani. Dan selanjutnya ya kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua adalah pasti kehendaknya Yang Maha Kuasa. Saya sebagai manusia, sebagai hambanya mengikuti saja. Dan ada 2 hal yang saya sampaikan. Pertama adalah kita jaga hukum ini benar-benar berlaku untuk melindungi keadilan dan kebenaran, bukan untuk melayani satu orang saja. Jadi jadikan hukum ini bukan sebagai pelayan satu orang saja, bukan sebagai penguasa. Hukum ini bukan sebagai alat yang penguasa untuk mengkriminalisasi warga negara atau rakyat. Justru kesempatan ini adalah pelajaran sekaligus juga perjuangan bagi kita untuk betul-betul menegakkan keadilan dan kebenaran di Indonesia. Terima kasih. Ada rencana datang ke persidangan nggak? Ada rencana datang ke persidangan? Ya kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA sampai S1 akan saya tunjukkan semua. Kumpulkan rakyat, bakar rumah Jokowi, jaga-jaga. Karena kalau saya sekarang kumpulkan orang bakar rumah Jokowi, habis itu saya masuk penjara. Itu bisa dilihat di atas ya. Kelihatan nggak? Saya sedang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya. Tolong ditunjukin itu di atas itu. Tuh. Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya. Kenapa saya ke sini ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur? Karena tanggal 2 Juli besok sidang Dr. Tifa Fauzia Suma, yaitu sidang pidana ya Pak Janes, yang langsung memeriksa pokok perkara. Jadi bukan seperti sidangnya Pak Roy Suryo tadi pagi di Jakarta Selatan, itu pra-peradilan
ini langsung memeriksa pokok perkara, yaitu perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan lain-lain ya. Dan lain-lain lah, terserah itu apa saja. Nah, ada yang menarik. Pada hari Jumat kemarin, kalau saya tidak salah, agak-agak siang ke sore, ada pernyataan dari Humas, Bapak Tarigan tuh, Immanuel Tarigan, yang menyatakan, dan itu viral di media sosial, yang menyatakan bahwa meliput Ada Oke. maaf, ada gangguan dikit, ada ngetes. Ya ada gangguan sedikit lah yang ngetes Untuk speaker ngetes, mereka. ngetes live. Jadi live tanggal 2 ada apa namanya? Ada pernyataan. konferensi pers. Ya. Ada konferensi pers dari Bapak Immanuel Tarigan, yaitu Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yaitu boleh meliput persidangan ini, tetapi kalau untuk live streaming alias siaran langsung belum ada kebolehan. Itu kata-katanya yang persis ya. Tadi saya dan Pak Janes juga berdebat sedikit. Belum ada kebolehan. Belum ada kebolehan itu Berarti artinya apa? Sementara belum diperbolehkan. Berarti tidak boleh. Ya itu belum ada apa tadi bilang bahasa kalimatnya? Belum ada kebolehan. Belum ada kebolehan. Berarti boleh juga tidak boleh. Kan belum ada kebolehan berarti masih tidak boleh. Boleh juga tidak. Enggak, tidak Tidak boleh. boleh juga tidak. Tidak boleh itu namanya. Belum ada tidak Ya, belum diperkenankan juga ada. Belum Setelah itu kalimat itu. selanjutnya belum diperkenankan. Itu kalimat-kalimat adalah memang Kalimat bersayap. memang tidak dibolehkan. Itu Oke. memang itu. Ya. Jadi karena itu saya tadi menuliskan sebuah surat. Pak Manik, Sentana Lama. Ya. Wah, ini legenda Sentana ini. Wah, udah lama sekali kita nggak bertemu. Live ini. Wah, kita lagi live streaming ini. Ini redaktur Sentana. Wah, ini redaksinya Sentana dari tahun 2000-an. Manik. Luar biasa. Nah. Makanlah kita habis ini sama-sama ya. Dewi Nah, Manik ini live ini. live. Oke. Ini banyak yang nonton ini. Berapa yang Kalau nonton? siapa bilang Sentana orang baru, bohong gitu, ini orang lama. Mulai Iya. tahun Jadi Sentana itu 92. bukan media baru ya. Iya. Nah, jadi barusan saya memasukkan Ini surat. wartawan juga Bapak ini. Ini komentari. Barusan saya memasukkan Ah. surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ya, yang isinya saya bacakan kepada Bapak Iwan Anggoro Warsita, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dengan ini redaksi Sentana TV hendak menanggapi pernyataan pihak Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang disampaikan kepada media, yakni larangan untuk melakukan live streaming dalam acara persidangan pidana dengan terdakwa Dr. T. Fauzia Tiasuma yang rencananya dilaksanakan Kamis 2 Juli 2026 pukul 9.00 WIB. Sebagai kasus yang mendapat perhatian publik selama setahun lebih, menurut pandangan kami, Pengadilan Negeri Jakarta Timur perlu mengingat dua kasus yang juga disorot dengan intensitas tinggi oleh media, yakni kasus Jessica Wongso dengan kopi cyanida dan kasus Verdi Sambo. Bisa live. Itu dua-duanya bisa live streaming. Dua kasus ini diliput secara live streaming dari awal sampai putusan. Dan hal itu tidak mengganggu jalannya persidangan sama sekali. Bahkan menurut pandangan kami, penyiaran secara live streaming justru membantu pengadilan untuk mencapai putusan terbaik dengan perhatian dari masyarakat. Ya, betul. Demi memenuhi rasa keadilan masyarakat, kami mohon agar Bapak memberi pengecualian terhadap peraturan ini dan mengizinkan media menyiarkan seluruh proses persidangan Dr. T. Fauzia Tiasuma secara live streaming. Besar harapan kami permohonan ini dapat dikabulkan. Tuh, kasih unjuk dong. Jadi sudah tanda terima ya, sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya. Nah, jadi semua kawan-kawan yang berkomentar katanya, kok Sentana diam-diam aja sih? Itu mic-nya masih nyala loh. Itu mic-nya masih nyala loh. Jangan pergi ke sana dikira nggak kedengaran. Kalau nggak kelihatan nih ya, tapi kedengaran. Ini maaf ya, sedikit gangguan. Ada wartawan Sentana Lama. Iya, habis ini kita makan lah, santai aja. Nah, jadi jadi jangan ada lagi yang berkomentar kok Sentana diam-diam aja bahwa tidak boleh live streaming. Ini sudah saya ajukan suratnya, dan saya mendapat kabar juga bahwa beberapa media nasional, TV nasional juga sudah mengajukan surat yang
mirip atau serupa. Tapi gini, saya sih bilang oke-oke aja, surat ini oke-oke aja nggak masalah. Tapi tanpa surat ini, pengadilan negeri tidak berhak untuk melarang wartawan meliput. Mau live streaming, mau live apa itu nggak boleh, itu tidak boleh. Misalnya ada saksi 1 sama saksi 2 tidak boleh dengarkan keterangan saksi untuk keterangan saksi 2. Saksi 2-nya disolir, nggak Ya. boleh dengar. Jangan nonton TV, jangan nonton apa. Kan banyak ruangan Jangan di sini. wartawan dikorbankan. Ingat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Humas, melalui Humasnya, ingat. Oke. Undang-Undang Pokok Pers nomor 40. Barang siapa yang melarang meliput wartawan, ancaman hukumnya 2 tahun. Penjara. 2 tahun penjara. Waduh. Denda 500 juta, jelas itu bukan di undang-undang pers. Nggak main-main, bukan omongan saya. Jangan kalian larang-larang wartawan. Maaf kata ini wartawan lain terlalu menurun. Kenapa? Karena apa kata Humas, apa kata ini nggak bisa. Kalau sentar, apa kata rakyat. Kami lawan. Kami laporkan kalian ke polisi bila melarang itu. Oke. Oto, ini pengadilan negeri ya, Oto Hasibuan agak wamen menteri. Perintahkan pengadilan ini. Benar nggak? Nggak boleh itu melarang wartawan. Nggak boleh. Janganlah, kita jangan mencurigai Pak Oto Hasibuan dulu. Bukan mencurigai, dia kan wamen. Tapi seharusnya Pak Oto Hasibuan setelah mendengar hari Jumat kemarin bahwa ini dilarang live streaming, harusnya dia juga berkomentar untuk membolehkan live streaming supaya kasus ini terungkap. Coba-coba aja. Supaya masyarakat lapor tidak- polisi. Umasnya kita lapor polisi. Iya. Ada undang-undang pokok pers. Benar ya Bang ya? Benar ya? Itu Supaya nggak main-main. supaya masyarakat tidak mencurigai bahwa Pak Oto Hasibuan membela salah satu pihak dalam perkara ini. kecuali Padahal dia sidang, wamen. kecuali sidang Pelecehan seksual. pelecehan seksual itu nggak apa-apa, nggak boleh, itu nggak boleh. Dan itu. kedua anak-anak. anak di bawah umur Oke. itu nggak boleh. Tapi Ya. ya udah, kalau ini pengadilan untuk terbuka kok. Terbuka, sedangkan si Jokowi aja terbuka untuk PSI walaupun sudah melanggar undang-undang ke kampanye. Hah? Oh ya, itu. Tapi itu ada satu yang salah, Pak Apa? Janes. Kemarin saya mendapat kabar bahwa ada kegiatan sekolah partai PSI yang diadakan di gedung Kementerian Kehutanan. Meskipun Menteri PSI, jangan dong dipakai-pakai gedung negara, fasilitas negara, ya yang dibiayai oleh pajak rakyat, dipakai untuk kegiatan partai Anda sendiri. Ya nggak boleh itu, nggak boleh. Kalau ada partai lain yang melakukan, laporkan juga, ya. Iya. Jadi Nggak saya boleh. bukan anti PSI, saya bahkan kepingin PSI itu mewarnai politik Oke. Indonesia, itu bagus-bagus saja. Tapi jangan memakai fasilitas negara dengan sembarangan, uang negara pajak rakyat. Kalau uangnya sih uang dia, uang si Termuli ini kan uangnya Jokowi itu kan ribuan triliun. Ayo. Oh enggak. Kemana kau Contoh. taruh itu uang itu Contoh. dari mana? Kalau saya petugas bawa sudah saya tangkap kamu, saya periksa uang dari mana? Contoh itu katakan acara PSI itu nyalain lampu nggak? Ya, Pakai lampu dong. Listrik. Berarti itu uang rakyat, pajak rakyat, lampu itu. kalau dipakai di gedung pemerintahan rakyat. Di gedung Kementerian Kehutanan. Ah, udah gila itu. Udah gila itu Menteri Kehutanan itu memakai uang. Raja Juli Antoni itu menterinya ya. Dia ahli apa sih sebenarnya? Bukan ahli kehutanan kan? Ya, harus live sidangnya. Asli kok takut live? Ya, makanya saya juga bingung. Kalau ijazahnya asli, biarkanlah masyarakat seluruh Gimana komentar Indonesia. Bapak? Gak apa-apa komentar redaktur Sentana. Ini Gak apa-apa, Cabut saya dulu. tanya juga. Jadi kalau memang ijazahnya asli, biarkanlah seluruh masyarakat Indonesia melihat ijazah asli Anda itu, Pak Jokowi. Biar kami semua tenang, bisa melanjutkan hidup kami tanpa kasus ini. Ya, yang sudah menyita perhatian selama setahun lebih, sudah capek kita semua ya. Ya. Dan Oke. Sentana akan mengawal sampai akhir, sampai putusan. Oke, kita baca beberapa ini ya, biar nggak terlalu cepat selesainya live-nya. Ya, masa iya kopi aja live terus? Oh kopi, apa nih? Kok bisa ini? Jika live, oh kopi sianida maksudnya ya. Jika live Bang Janes harus di depan. Bisa nggak Pak Bang Janes di depan di kursi hakim ketua kalau boleh? Bila perlu. Nggak boleh Gimana ya? Bila perlu di belakang hakim saya kalau bisa, di belakang hakim, di belakang hakim. Panitera Lihat, dong, kalau belakang hakim. Nyorot gitu panitera seperti Wah, ada yang ditutupi ini. Iya. Kan kata pengacara Jokowi mereka tidak melarang untuk live. Tapi pihak pengadilan tidak boleh live. Iya. Saya rasa peraturan itu kalaupun ada peraturannya harus dikecualikan udah untuk yang udah penting. melanggar undang-undang pokok pers, melarang peliputan. Itu aja kok, ngapain sih basa-basi? Oke. Berani kau melanggar hukum, kau ketua pengadilan negeri. Belum apa-apa udah kau coba-coba memancing-mancing wartawan marah. Jangan salah, kalau wartawan yang Anda mungkin yang undang-undang itu, wartawan karena ada humas, apa kata humas kayak wartawan trompet, yang mentrompet, yang menyanyi, sairnya dari humas. Kita wartawan mentrompet, enggak begitu sekarang. Oke. Itu wartawan trompet itu. Intinya begitu ya. Iya. Kita nggak perlu panjang-panjang.
Sebenarnya udah cukup panjang juga ini, sudah 10 menit lebih. Intinya kami sudah melayangkan keberatan atas pernyataan bahwa belum ada kebolehan. Iya. Nah, karena itu membingungkan kepada masyarakat dan kepada kami media juga Belum bingung. diperbolehkan berarti selama ini Jangan tidak diganti, diperbolehkan. jangan Enggak. diganti kata-katanya, Pak. Belum ada kebolehan. Ya belum ada kebolehan berarti tidak boleh, belum tidak boleh. Mesti ada dulu peraturannya tidak boleh. Padahal udah melanggar undang-undang pers. Bahasa itu kalimat Iya. itu udah mengancam. Jadi belum ada kebolehan itu boleh atau tidak boleh? Saya Tidak nggak paham. boleh, tidak boleh. Ada dulu izin diperbolehkan. Itu bahasanya. Ada dulu perintah Maka diperbolehkan. saya mengirim surat supaya ada kebolehan untuk Sentana. Ya kita kan ahli bahasa, Umas, kamu mungkin ahli-ahli mengarang-mengarang apa. Kalau saya kan bahasa kalimat itu mengatakan bahwa tidak dibolehkan sebelum ada izin diperbolehkan. Itunya, Pak. Iya, biar keluar izinnya saya minta seperti ini. Gak ada perlu kau udah melanggar izin, udah melanggar. Coba-coba dulu kau larang dulu kami dulu. Kami lapor. Oke. Kau lapor Umas ini, ayo. Jadi begitu ya, guys. Dan kami gini dari mulai pagi kami bolehlah nyanyi dikit. Lapar, lapar, lapar. Jangan. Nanti kena copyright. Oke. Oke, terima kasih semua yang sudah menonton. Pokoknya kami sudah menepati janji kami yang kemarin saya. Padahal itu hanya janji kepada satu orang yang komentar loh. Tapi saya tepati janji saya. Saya datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur di mana Dr. Tifauzia Tiasuma akan disidangkan hari Kamis besok. Dan kita sudah melayangkan surat harus boleh live streaming. Ya. Seperti kawan saya di sini Rujak Bebek, follow ya. Apa subscribe ya Rujak Bebek. Cari channelnya. Nah, jadi harus boleh live streaming karena tidak ada hal yang rahasia, pelecehan seksual atau anak-anak di dalam persidangan ini. Oke, sampai situ dulu. Jangan lupa subscribe Sentana juga. Ini subscribernya Sentana nambahnya pelan nih. Berapa minggu terakhir ya? Ayo, Anda sekarang yang lagi nonton nih 1000 orang, masa subscribe semua? Nggak percaya saya ya. Jadi Anda subscribe dulu supaya kita lebih semangat untuk meliput sidang ini hari Kamis nanti. Jangan lupa sidang Dr. Tifauzia Tiasuma hari Kamis jam 9. Sahabat Pelita yang dirahmati Allah ya, keseluruhan video sudah kita simak bareng-bareng ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita tonton dan kita bisa menjadikan sebuah pelajaran, entah itu dalam hidup kita, entah dalam kegiatan kita sehari-hari, bahkan dalam bertutur kata. Banyak orang terkeliru ketika menanggapi sebuah video, banyak orang terkeliru ketika melihat ya, entah itu antara suka dan tidak suka yang namanya ketika menonton video itu pastinya sumber-sumber berita yang mungkin ada yang pro, ada yang kontra, yang namanya berita ya pasti yaitu tadi ada pro dan kontranya. Dan di sini kita tekankan apabila kita kontra ketika memberikan sebuah argumen, sekali lagi ketika kita berdiskusi itu harusnya menyatukan misi, biar apa ya, persatuan dan kesatuan kita itu tetap terjaga, sahabat Pelita ya. Banyak dari kalangan kita itu ya sekali lagi ketika pro dan kontra, yang kontranya itu karena mungkin kurang suka, yang ketika pro itu janganlah memandang atau melihat sesuatu dari kacamata Anda sendiri dan memaksakan kehendak ketika memberikan sebuah argumen. Orang ketika mencintai membabi buta itu semua yang mungkin keluar dari apa yang sudah disampaikan. Mungkin ada sosok yang mungkin dicintai ya dalam video ini. Satu contoh lah, orang-orang yang mungkin selalu memberikan ceramah dan lain sebagainya. Dan orang itu kebetulan merupakan idola ya, junjungan lah katakanlah ya, seperti itu. Sehingga apapun yang keluar dari mulutnya ataupun ucapan-ucapannya itu selalu dibenarkan, walaupun kadangkala itu ada unsur yang mungkin kesalahan ya dalam memberikan wejangan, memberikan tausiah dan lain sebagainya. Jadi tekankan ketika melihat sesuatu ataupun mendengarkan sesuatu itu, lihat
dengarkan apa yang dibicarakan, bukan lihatlah siapa yang berbicara. Karena ada kerancuan ketika kita melihat siapa yang berbicara. Pastinya begitu. Karena di kalangan kita itu ketika melihat ketika ada orang yang memberikan sebuah nasihat ataupun sebuah petunjuk, pasti akan dilihat siapa orangnya, bukan apa yang dinasihatkan. Inilah ya, sekali lagi yang ditekankan, jangan melihat sosok, tetapi dengarkan apa yang disampaikan. Walaupun sosok itu mungkin ya dalam pandangan kita itu merupakan seorang yang alim, yang mungkin ya dalam kacamata kita itu tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi apabila memberikan statement ataupun nasihat ada unsur kekeliruan, langsung katakan, oh salah, bukan begitu ya. Walaupun kita meminta nasihat, tetapi apabila nasihat itu malah menjerumuskan, kita pun bisa menolaknya, sahabat berita ya. Karena dalam diri kita itu harus bisa berpikir secara nalar, sahabat berita ya. Dan tentunya banyak dari kalangan-kalangan kita itu selalu yang mungkin dalam ranahnya dianggap sebagai alim, ulama dan lain sebagainya, tetapi dalam konteksnya itu selalu membuat keonaran, entah itu memprovokasi jamaahnya untuk tidak setuju dengan pemerintahnya dan lain sebagainya. Kan banyak seperti itu ya, mengajak mengadu domba antar sesama. Nah, dari sinilah kita harus paham, harus jeli dan bisa mengkoreksi apa yang harus kita sortir ya, apa yang harus kita simak ya. Jadi buat sahabat pelita yang dirahmati Allah, gunakan akal pikiran yang waras, biar apa? Biar tidak konslet. Terima kasih sudah klik video ini, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share sebanyak-banyaknya, dan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Di akhir video sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga apabila ada unsur kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati Anda, karena yang namanya orang itu ketika memberikan ucapan, memberikan salam itu mungkin ada yang terkeliru. Jadi sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Di akhir video terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.